Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Ya. Kali ini saya akan yang saya katakan di video-video yang lalu ya, bahwa implementasi dari Al-Mahdi ini ya, coba kita menengok apa yang telah dilakukan ya, yaitu si Ratu Adil Imam Mahdi dan Satrio Piningit. Apa yang dikerjakan saat ini ya? Sudah saya katakan bahwa diutusnya Al-Mahdi saat ini adalah menjadi rakyat biasa ya, bukan seperti sosok yang sampean ilustrasikan selama ini, kelihatan menjadi pemimpin dunia, seorang imam besar semacam itu. Bukan seperti itu ya. Ini diutusnya ini memang benar-benar diam-diam dan menjadi dijadikan rakyat biasa ya, semacam itu. Kalau saya katakan bahwa pengutusan Al-Mahdi ini menjadi rakyat biasa, lalu bagaimana dengan diutusnya menjadi pemimpin dunia ya? Oleh karena itu saya katakan bahwa kepanjangan tangan implementasi dari munculnya Al-Mahdi secara diam-diam dan menjadi rakyat jelata ini ya, ini adalah Ratu Adil dan Satrio Piningit ya. Sudah saya katakan bahwa Ratu Adil Imam Mahdinya ini ya, ini adalah Sarinah W.F. Soekarno. Kemudian Satrio Piningitnya itu Pak Jokowi. Ini implementasi kepanjangan tangan dari Al-Mahdi ya. Bagaimana sepak terjang keduanya saat ini ya? Coba lihat di akunnya, misalkan di Ratu Sarinah W.F. Soekarno ya. Kemudian kalau saya yakin sudah banyak dilakukan oleh Sarinah W.F. Soekarno saat ini ya, misalkan membantu UMKM dan lain-lain ya. Pokoknya ya, kalau sampean percaya dengan apa yang saya katakan, tentu sampean akan mendukung upaya-upaya Ratu Adil saat ini untuk mewujudkan cita-cita luhur masyarakat rakyat Indonesia untuk menjadikan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab tentunya ya. Kemudian apa yang telah dilakukan Pak Jokowi saat ini? Memang saat ini lagi musim-musimnya pandemi virus COVID-19 ini ya. Ini apa yang telah dilakukan? Ya, tentunya kita semua rakyat kalau yang mau ya, harus bahu membahu antara yang satu dengan yang lainnya, antara pemerintah dan rakyatnya, antara DPR dan pemerintah ya. Saya harusnya saling bahu membahu dalam menangani COVID-19 ini. Harusnya semacam itu. Jangan justru dijegal dalam masa-masa semacam itu. Tapi memang saya tidak terkejut jika saat ini banyak kelompok-kelompok atau pribadi yang harapkan bahwa Indonesia menjadi hancur. Ini saya sangat yakin banyak kelompok-kelompok atau manusia-manusia yang biadab yang menurut saya mencari keuntungan dalam kesempitan saat ini. Oleh karena itu, bantulah Jokowi ya,
untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Ya, sudah saya ceritakan. Ini saya ceritakan di video yang lalu bahwa Tolut ya saat itu juga diuji dengan adanya sungai ya. Ini adanya sungai. Orang-orang yang berperang di jalannya ini bersama Tolut pun saat diuji dengan sungai itu juga banyak yang tidak kuat. Akhirnya meminum air sungai itu dengan secara langsung. Ya. Ini. Bahkan ini sebenarnya kan kalau mampu ya jangan minum gitu loh. Tapi saat itu banyak sekali yang tidak bisa menahan nafsu untuk meminum cobaan yang tentunya orang ini sudah lelah, kemudian ada sungai yang begitu bening, jernih airnya, ya sangat menggoda ya. Kemudian ujuk-ujuk Tolut mengatakan bahwa sungai ini merupakan ujian bagi mereka. Maka tampaklah di situ mereka yang benar-benar taat pada Tolut, percaya kepada Tolut, dan orang-orang yang munafik tentunya. Ya, walaupun dia kelihatan bersama Tolut, tapi hatinya tidak 100%. Ya, semacam ya saat ini saya merasa juga seperti itu. Saat ini tampaklah orang-orang yang benar-benar membela kepentingan rakyat bersama Pak Jokowi, ya, dan yang hanya membela kepentingannya sendiri, ya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah di hadapan mereka, ya. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa ini merupakan ujian, ya. Sebagaimana Tolut diuji saat itu dengan dengan air sungai, ya. Saya yakin ini pun juga harusnya tidak lama, harusnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena dari situ, sebagaimana saya katakan bahwa Tolut ini adalah cikal bakalnya terjadinya revolusi revolusi mental saat itu. Akhirnya muncullah ini kejayaan masa Nabi Sulaiman itu, ya. Setelah Tolut, kemudian anak menantu yang jadikan raja, anak menantunya yaitu Daud, dan kemudian Nabi Daud mewariskan singgasana ini kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya. Ya, di Nabi Sulaiman inilah zaman keemasannya saat itu, ya. Saat Bani Israel saat itu, ya. Ini pun saya rasa kejadian saat ini merupakan ujian, ya. Kalau di zamannya Tolut dengan air sungai, tapi di saatnya Pak Jokowi ini dengan ini COVID-19 ini, akhirnya akan tampak siapa orang yang benar-benar memikirkan rakyat, ya, benar-benar membela kepentingan rakyat, dan yang membela untuk kepentingan pribadi atau golongannya saja. Ini akan terlihat. Oleh karena itu, bantulah Pak Jokowi saat ini. Saya meyakini bahwa Pak Jokowi ini adalah pambukaning gapura, ya, menurut pemahaman tafsiran Ronggo Warsito, ya. Ini pakarnya pambukaning gapura saat ini memang menang pintu sudah benar-benar dibuka, dan mudah-mudahan
cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara mercusuarnya dunia akan cepat tercapai ya, mudah-mudahan. Saya meyakini bahwa atas cobaan atau ujian pandemi COVID-19 ini tentu dari pihak pendukung Pak Jokowi pun juga banyak yang istilahnya menjadi nyinyir menyinyiri Pak Jokowi ya, semacam itu. Nah, begitu halnya dengan saat tol dulu ya, semacam itu. Bahkan orang-orang yang berperang mau ikut dengan tol pun juga terkena ujian ini, masuk jebakan Batman ya. Saya masuk tidak mampu menahan ujian semacam itu. Saya yakin saat ini pun juga banyak pendukung Pak Jokowi yang akhirnya tidak kuat menahan cobaan untuk tidak nyinyir terhadap Pak Jokowi. Saya sangat yakin bahwa siapapun orangnya sebenarnya tidak ada yang mampu sebagaimana mengatasi masalah COVID-19 ini ya, yang ujuk-ujuk seperti Superman itu tidak ada. Bahkan notabene negara yang dikatakan dikuasa semacam Amerika ya, Uni Eropa, ini India misalkan, ini pun tidak mampu. Ya sebenarnya wajar jika saat ini pun seolah-olah Pak Jokowi ini kelihatan agak kewalahan. Ya ini biasa saja sebenarnya ya, tapi mbok ya jangan direcoki apalagi menggulingkan. Toh seandainya pun sampean pilih yang sampean seolah-olah merasa mampu, tentu mereka pun juga saya yakin tidak mampu mengatasi masalah COVID-19 ini dengan membalikkan tangan seolah-olah seperti Superman. Tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya ini merupakan satu proses. Siapa? Ini mungkin dari pandang dari sisi ini merupakan ujian dari Allah. Intinya apa? Ya intinya Allah ingin mengetahui siapa sebenarnya yang benar-benar ikhlas membantu masyarakat misalkan ya atau hanya mencari keuntungan dalam dia menjadikan ikut terhadap pemerintahan Pak Jokowi misalkan, semacam itu. Oleh karena itu bantulah, kalau tidak bisa membantu secara nyata misalkan sumbangan apa ya, bantulah dengan tidak merecoki. Kalau ada yang merecoki, bantulah dengan bukti-bukti pemaparan bahwa saat ini Pak Jokowi apa yang telah dilakukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat ya. Ini jadi inilah harapan saya bahwa kepanjangan tangan dari munculnya Al-Mahdi, yaitu Ratu Sakinah W.F. Soekarno ya, dan Pak Jokowi saat ini sebagai satria piningnya ya. Ya dukunglah apa yang telah dilakukan, kita sampaikan terhadap masyarakat agar kesadaran dari masyarakat untuk tidak merecoki, dan justru ya, lebih baiknya ini akan mendukung program-program yang telah
baik berjalan ya, misalkan infrastruktur, kemudian belusuannya semacam itu. Ini perlu dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain, misalkan gubernur-gubernur yang lain. Jangan hanya merecoki dan berretorika saja ya. Mudah-mudahan menjadikan pengajaran dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.